Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar mengenai membedakan teks fiksi dan non-fiksi. Ayo kita awali dengan membaca basmalah untuk memulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami teks non-fiksi. Pengertian. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Ingat nak ya, teks non-fiksi ini harus berdasarkan fakta atau kenyataan yang sifatnya memberikan informasi yang sebenarnya. Contoh teks non-fiksi diantaranya artikel surat kabar atau koran. Nah, koran yang dibaca ayah kalian, bunda kalian yang kalian temukan itu sebetulnya sebuah artikel yang dalam jenis teks non-fiksi karena termuat informasi berdasarkan kenyataan. Seperti di koran itu kan ada berita-berita kan yang teraktual. Nah itu semua nyata nak, benar-benar terjadi. Berikutnya ada jurnal ilmiah, penelitian-penelitian seseorang yang terkait dengan ilmu pengetahuan itu secara ilmiah itu juga termasuk dalam teks non-fiksi. Berikutnya, jurnal sejarah nak. Iya, terkait dengan sejarah-sejarah tempo dulu. Misal perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Itu juga termasuk dalam teks non-fiksi karena benar-benar terjadi. Hanya saja dalam rentang waktu yang sudah lama. Berikutnya, biografi atau teks narasi yang menceritakan tentang tokoh. Ya, misal biografi tentang Soekarno, biografi tentang Budi Utomo dan lain sebagainya. Yang di situ biasanya nanti termuat karakter atau sikap yang bisa kita teladani dari biografi tersebut. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks non-fiksi. Adapun ciri yang pertama yaitu memiliki ide yang tertulis secara jelas dan logis serta sistematis. Ingat, teks non-fiksi itu penulisannya harus jelas, logis dan juga sistematis. Di sini tidak boleh berbelit-belit. Logis berarti memang bisa masuk akal karena memang benar-benar terjadi. Sistematis ada urutan-urutan tertentu dalam menulis teks non-fiksi. Selanjutnya, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta. Benar sekali. Ciri yang kedua ini sifatnya dari teks non-fiksi, yaitu mengandung informasi yang sesuai dengan fakta. Berikutnya, cirinya menyajikan temuan baru atau penyempurna temuan yang sudah ada. Ya, berikutnya lagi menggunakan kata baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ingat, dalam teks non-fiksi itu kata-kata yang digunakan itu semua kata baku yang dimana berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ciri selanjutnya yaitu adalah memakai bahasa berciri tepat, singkat, jelas, resmi, dan teratur agar efektif. Intinya bahasa yang digunakan bahasa yang resmi, singkat, jelas, teratur, dan juga efektif. Nah, itu tadi mengenai teks non-fiksi. Sekarang kita akan memahami teks fiksi. Nah, apa ya teks fiksi itu? Pengertian dari teks fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Ingat nak ya, cerita fiksi ini berdasarkan angan-angan atau imajinasi pengarangnya. Jadi tidak nyata, tidak benar-benar terjadi. Contoh dari teks fiksi diantaranya ada cerpen, ada novel, dan juga ada cerita rakyat seperti fabel, mitos, dan lain-lain. Selanjutnya,
kita akan membahas mengenai ciri-ciri cerita fiksi. Apa saja ciri-ciri cerita fiksi? Di antaranya, teks fiksi bersifat rekaan atau imajinasi pengarangnya. Nah, di sini teks fiksi itu bersifat imajinatif, bukan bersifat fakta. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu tidak memiliki sistematika yang baku. Nah, biasanya dalam teks fiksi ini apa yang menjadi angan-angan atau imajinasi dari pengarangnya langsung dituangkan dalam bentuk tulisan. Semacam itu. Jadi tidak ada peraturan sistematika secara terikat. Selanjutnya, sasaran emosi atau perasaan pembaca. Nah, biasanya teks fiksi ini akan melarutkan emosi pembacanya, membawa pembacanya itu dalam suasana yang ada dalam teks fiksi ini. Karena kenapa? Karena teks fiksi ini bersifat imajinatif, sehingga pembacanya itu bisa terbawa dalam alur dari bacaan teks fiksi ini. Selanjutnya, memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Ya, betul sekali. Setiap teks fiksi pasti memiliki amanat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Sekarang, Ustadz akan membahas mengenai latar cerita fiksi. Latar dari cerita fiksi itu ada latar tempat. Latar tempat ini terkait dengan tempat, diantaranya seperti sungai, danau, laut, gunung, sekolah, rumah, dan lain sebagainya yang terkait dengan tempat atau lokasi. Berikutnya ada latar waktu yang berkaitan dengan waktu. Misal ada pagi, siang, sore, malam, atau langsung terkait dengan jam. Misal pukul 10, pukul 11, pukul 12, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada latar suasana. Nah, latar suasana ini terkait dari sebuah teks fiksi, bisa dari beberapa kalimatnya itu yang membuat gambaran suasana tertentu. Misal suasana kegembiraan, suasana kesedihan, kekecewaan, putus asa, dan lain sebagainya. Di situ bisa sesuai dengan imajinasi dari pengarangnya. Nah, selanjutnya latar sosial. Latar sosial ini biasanya dipengaruhi oleh adat istiadat atau kebiasaan bahkan kepercayaan dari pengarang atau lingkungan pengarang setempat. Jadi biasanya cerita teks fiksi ini dipengaruhi oleh adat istiadat wilayah tertentu. Nah, disitulah itu namanya latar cerita teks fiksi. Ada latar tempat, waktu, suasana, dan juga sosial. Nah, itu saja yang bisa Ustadz Muji sampaikan. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.